Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ade Nurhasana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator Ibu Sri Suryanti MPD dan kepada pendamping praktik Ibu Yayu Rahayu MPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul sebelumnya. Kualitas sistem pendidikan tidak dapat melebihi kualitas guru dan kepala sekolah, karena pembelajaran siswa pada akhirnya adalah hasil dari apa yang terjadi di ruang kelas. Kompetensi sosial emosional merupakan sebuah kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini meliputi kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami emosi diri sendiri dan orang lain, mengatasi konflik, dan mengembangkan hubungan yang sehat. KSE juga sangat berguna dalam lingkungan kerja. Kemampuan untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dengan rekan kerja, serta mengelola emosi dengan baik akan membantu menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Dalam dunia pendidikan, penting bagi siswa untuk mengembangkan KSE ini. Hal ini akan membantu mereka dalam belajar dan mencapai kesuksesan di masa depan. Selain itu, kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dengan teman sekelas dan guru akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Refleksi pemahaman modul 2.2. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional tidak terlalu penting dalam mapel yang saya ampuh, sehingga jarang saya terapkan dalam pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya telah keliru. PSE merupakan aset besar yang harus dimiliki siswa untuk keberhasilan akademik dan non-akademik. PSE tidak terikat dengan satu mata pelajaran, tetapi merupakan ruh dalam setiap proses pembelajaran agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, 5 kompetensi KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, penguatan KSE, yaitu menjadi teladan, terus belajar, dan melakukan kolaborasi. Yang ketiga, 4 implementasi PSE, yaitu penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan, integrasi dalam pembelajaran, penciptaan iklim kelas, dan pengajaran KSE secara spesifik dan eksplisit. Berkaitan dengan refleksi kedua, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah di antaranya: yang pertama, bagi murid, saya akan menerapkan ide KSE pada pembelajaran di kelas, berusaha menjadi teladan bagi murid, dan berkolaborasi dengan murid dalam proses pembelajaran untuk menguatkan KSE murid. Sedangkan untuk guru, saya akan terus belajar meningkatkan kompetensi sosial emosional dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membangun hubungan yang harmonis dan berkualitas. Adapun kesimpulan dari pembelajaran modul 2.2 ini, yaitu pembelajaran sosial emosional memberi dampak positif yang signifikan pada diri sendiri, rekan sejawat, dan murid. Bagi diri sendiri diantaranya, PSE membantu mengembangkan keterampilan interpersonal, manajemen stres, dan pemahaman diri, memungkinkan individu mengatasi tantangan hidup dengan lebih efektif. Kemudian, pemahaman emosi dan kemampuan beradaptasi meningkat, sehingga menciptakan lingkungan kerja dan kehidupan pribadi yang lebih seimbang dan memuaskan. Sedangkan bagi rekan sejawat, PSE memperkuat hubungan antara rekan sejawat melalui komunikasi yang lebih baik, empati, dan pengelolaan konflik yang lebih efektif.
Selanjutnya, meningkatnya kesadaran emosional membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung pertumbuhan bersama. Sedangkan bagi murid, PSE membantu murid mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan tanggung jawab sosial, mempersiapkan mereka untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional. Dan mengembangkan keterampilan pengelolaan emosi, memberikan landasan yang stabil untuk fokus belajar, sehingga meningkatkan kesejahteraan mental dan mengurangi konflik di sekolah. Secara keseluruhan, pembelajaran KSE ini bukan hanya investasi dalam kesejahteraan pribadi, tetapi juga sebagai kontribusi positif terhadap hubungan sosial dan prestasi akademis di berbagai tingkatan. Adapun keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.1, yaitu pendidikan Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya pendidikan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya aspek intelektual. Oleh karena itu, pembelajaran sosial emosional sangat berkaitan erat dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial emosional menjadikan manusia lebih mampu mengelola diri, mengatur emosi, dan membangun hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Hal-hal tersebut sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Dengan pembelajaran sosial emosional, manusia dapat menjadi individu yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan memiliki rasa empati terhadap orang lain. Adapun keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 adalah PSE merupakan salah satu pendekatan dalam dunia pendidikan yang memfokuskan pada aspek pengembangan sosial dan emosi siswa. PSE dilakukan dengan tujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan sosial dan emosi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, PSE dapat membantu siswa untuk mengatasi stres, meningkatkan empati, dan membangun hubungan sosial yang sehat, sangat sejalan dengan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid. Guru sebagai pemimpin pembelajaran merupakan bagian penting dalam pengembangan PSE siswa. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa merasa nyaman dan terbuka untuk belajar tentang emosi dan hubungan sosial. Selain itu, guru juga harus mampu menjadi panutan bagi siswa dalam mengembangkan kemampuan sosial emosional yang sehat. Selain berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran, keterkaitan antara PSE dengan nilai dan peran guru penggerak yang lain yaitu kolaboratif dan mendorong kolaborasi. Pembelajaran PSE diharapkan dapat membentuk hubungan yang harmonis antar guru dan mengembangkan nilai-nilai positif seperti empati, toleransi, dan kepedulian terhadap rekan kerja. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.3. Guru yang memiliki visi untuk memperjuangkan kepentingan siswa dan memberikan dukungan emosional yang positif akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan terbuka untuk diskusi dan pembelajaran yang konstruktif. Keterkaitan antara PSE dan visi guru penggerak tentunya yang berpihak kepada murid adalah adanya dukungan dan bimbingan dari guru yang peduli. Siswa dapat merasa lebih nyaman dalam mengekspresikan diri, membangun hubungan yang positif dengan orang lain, dan belajar untuk mengelola emosi mereka dengan baik. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.4 adalah pentingnya budaya positif di sekolah juga sangat berpengaruh terhadap pembelajaran sosial emosional siswa. Dengan menciptakan lingkungan yang positif, siswa akan merasa aman dan nyaman dalam belajar. Hal ini akan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan sosialnya, seperti berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan orang lain, serta menghargai perbedaan. Dalam konteks budaya positif di sekolah, penting bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan
lingkungan belajar yang inklusif dan ramah. Para siswa harus merasa diterima dan dihargai, terlepas dari latar belakang budaya atau etnis mereka. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional bisa diintegrasikan dengan baik dalam kurikulum dan diimplementasikan dengan efektif. Pembelajaran sosial emosional dan budaya positif di sekolah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keduanya membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul 2.1. Keterkaitan antara PSE dan pembelajaran berdiferensiasi terletak pada upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan ramah bagi semua siswa. Dengan memahami kebutuhan dan gaya belajar siswa secara individual, guru dapat mengembangkan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan setiap siswa. Selain itu, dengan mengajarkan keterampilan sosial dan emosional yang sehat, siswa akan lebih siap untuk berpartisipasi dalam pembelajaran yang berdiferensiasi dan berkolaborasi dengan baik dengan teman sekelas. Dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi, guru juga dapat menggunakan keterampilan sosial dan emosional sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.